Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Prayogi dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi dan juga menjelaskan kembali apa yang saya mengerti dari ekonomi terbuka 4 sektor. Pertama, kita masuk kepada pengertian atau definisi dari ekonomi terbuka 4 sektor. Apa sih ekonomi terbuka 4 sektor? Adalah perekonomian suatu negara yang mengandalkan sistem perdagangan antar negara. Artinya di sini perekonomian ekonomi terbuka 4 sektor itu mengandalkan perdagangan antar suatu negara. Boleh dikatakan secara sederhana mengandalkan sisi ekspor dan juga impor. Selanjutnya kita masuk kepada konsekuensi dari perekonomian terbuka 4 sektor. Konsekuensi dari perekonomian terbuka 4 sektor terdiri atas 3. Yang pertama itu permintaan agregat, yang kedua jumlah uang yang beredar, dan yang terakhir harga barang atau jasa. Kita masuk kepada permintaan agregat terlebih dahulu. Apa sih permintaan agregat di pasar barang? Di sini permintaan agregat kita melihat sisi kebutuhan suatu barang dari suatu negara. Apabila kebutuhan ataupun terjadi kekurangan produk dalam suatu negara, produk tertentu, itu negara bisa mengambil kebijakan impor dari negara lain sehingga kebutuhan dari negara tersebut dapat terpenuhi. Atau boleh dikatakan secara simpelnya, secara sederhana, bahwa permintaan agregat adalah permintaan akan suatu barang atau kebutuhan dari masyarakat dalam suatu negara ataupun masyarakat dalam suatu ataupun kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi sehingga harus melakukan impor kepada negara lain. Yang kedua, kita masuk kepada jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Jumlah uang yang beredar dari pasar barang artinya di sini apabila kita melakukan ekspor dan juga impor, pasti ada uang yang kita keluarkan dalam pembelian maupun pengeluaran suatu barang, di mana uang tersebutlah yang menjadi uang yang beredar, atau boleh dikatakan bahwa uang tersebut menjadi jumlah uang yang beredar dalam angka global ataupun suatu negara itu sendiri. Selanjutnya, harga barang atau jasa. Yang terakhir, harga barang atau jasa itu berkaitan dengan akan permintaan dan juga penawaran. Apabila permintaan akan suatu barang semakin banyak, maka harga dari suatu barang juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila penawaran dari produsen semakin banyak, maka harga dari barang tersebut itu semakin rendah. Begitulah konsekuensi dari perekonomian terbuka. Selanjutnya kita masuk kepada sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor. Di sini ada 4 instrumen yang paling penting dalam sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor. Yang pertama, perusahaan, kedua, pemerintah, ketiga, rumah tangga, dan juga yang terakhir, luar negeri. Kenapa sih mereka berkaitan? Mari kita lihat dari siklusnya masing-masing. Yang pertama itu perusahaan dari rumah tangga, di mana perusahaan ke rumah tangga itu akan membeli faktor-faktor produksi berupa tanah, terus investasi dari rumah tangga, terus pekerja dari rumah tangga tersebut, yang kemudian imbal hasil dari perusahaan kepada rumah tangga tersebut berupa pendapatan, gaji, maupun imbal hasil ataupun resource dari investasi yang dilakukan rumah tangga tersebut. Nah, di situ ada juga pemerintah. Apa sih kenapa pemerintah berada dalam antara perusahaan dan rumah tangga? Dalam ekonomi terbuka, pemerintah ikut campur tangan atau ikut memantau melihat perekonomian dari suatu negara. Di sini pemerintah akan memberikan subsidi kepada perusahaan dan juga rumah tangga sebagai bentuk untuk mengangkat atau meningkatkan produk dari perusahaan ataupun rumah tangga, yang nantinya pemerintah juga meminta pajak kepada perusahaan dan rumah tangga. Berbanding terbalik dengan ekonomi terbuka yang kemarin sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ekonomi tertutup, bahwa ekonomi tertutup dari pemerintah tidak meminta kebijakan, tidak meminta pajak maupun tidak memberikan subsidi begitu. Selanjutnya berhubungan dengan luar negeri. Kenapa sih ada hubungannya dengan luar negeri? Luar negeri juga sangat membutuhkan ekspor dari negara lain. Maksudnya negara satu akan membutuhkan ekspor dari negara lain. Kita lihat dari rumah tangga. Rumah tangga itu akan
impor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan dari luar negeri itu membutuhkan ekspor dari negara lain sih untuk memenuhi kebutuhannya itu sendiri. Jadi satu dengan yang lain antara perusahaan, pemerintah dan rumah tangga dan juga luar negeri itu berkesinambungan satu dengan yang lain. Selanjutnya ada instrumen keuangan, institusi keuangan dan juga penanaman modal. Kenapa harus ada tersebut gitu? Dari rumah tangga tersebut kepada institusi keuangan sebagai dalam bentuk jumlah tabungan. Institusi keuangan dapat menginvestasikan keuangan dari tabungan rumah tangga kepada perusahaan, sehingga uang tersebut berputar hanya pada sirkulasi itu saja. Jadi perusahaan, pemerintah, rumah tangga dan juga luar negeri. Begitu secara singkatnya. Mungkin itu dari sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor. Selanjutnya kita masuk kepada perekonomian terbuka impor. Kita masuk pada pengertiannya dahulu. Pengertian perekonomian terbuka impor adalah perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Nah, maksudnya apa? Artinya di sini bahwa perekonomian terbuka itu melakukan impor untuk mencukupi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan suatu negara tersebut. Jadi dari impor dari luar negeri mereka menjualnya sendiri ke dalam negeri. Begitu dari pengertian perekonomian terbuka impor. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor perekonomian. Kita masuk pada manfaat kegiatan impor. Manfaat kegiatan impor yang pertama itu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Jadi apabila kita melakukan impor, apabila negara kita kekurangan suatu barang, kita dapat mengimpor barang tersebut dari negara lain dan memperoleh barang yang dibutuhkan oleh kita ataupun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terus memperoleh tenaga kerja modern. Nah, di negara kita atau negara Indonesia sendiri masih kekurangan yang namanya SDM. Jadi pemerintah itu mengambil para pekerja dari luar negeri yang dapat memenuhi kriteria dari perusahaan untuk meningkatkan produksi dan juga SDM dari negara kita sendiri. Yang nanti manfaatnya bahwa pekerja dari Indonesia juga belajar dari para pekerja dari negara asing tersebut. Yang ketiga itu memperoleh bahan baku. Tentunya apabila kita melakukan impor, kita akan memperoleh bahan baku. Kita ambil contoh, sekarang Indonesia itu terkenal dengan negara pengekspor bahan baku, tapi tidak bisa menjadikan bahan baku sendiri di dalam negara Indonesia sendiri. Jadi kebanyakan dari Indonesia itu mengekspor bahan baku kepada Cina dan juga Jepang. Contohnya itu dalam ekspor besi ataupun baja, itu dilakukan oleh perusahaan Krakatau Steel yang nantinya hasil dari ekspor masuk kepada keuangan dari negara kita sendiri. Mungkin itu yang manfaat dari perekonomian impor. Selanjutnya perekonomian terbuka ekspor. Nah, perekonomian terbuka ekspor maksudnya kita di sini cara sederhana bahwa perekonomian terbuka ekspor itu kita memberikan atau menjual barang yang kita produksi dalam negeri kepada orang yang membutuhkan atau suatu negara yang membutuhkan barang tersebut, yang nantinya imbal hasilnya bahwa kita mendapatkan pendapatan untuk devisa kita bagi negara kita ini. Selanjutnya manfaat melakukan ekspor. Yang pertama itu memperluas pasar. Tentunya apabila kita melakukan ekspor ataupun bahan baku ataupun kita menghasilkan suatu bahan yang berkualitas, maka banyak negara yang melirik. Nah, dari situlah bahwa kita dapat memperluas pasar siap dari Asia, Amerika maupun ke Eropa begitu. Selanjutnya menambah devisa negara yang kedua. Nah, ekspor juga menambah devisa negara yang saya sebutkan bahwa nantinya juga akan menambah devisa negara setelah melakukan ekspor, kita mendapatkan pendapatan. Dan ketiga itu memperluas lapangan kerja. Apabila ekspor kita lancar, maka dapat membuka tentang memperluas lapangan kerja. Ekspor kita lancar, maka kebutuhan untuk suatu barang tersebut juga meningkat dari luar negeri. Jadi kita membutuhkan
pekerja-pekerja yang mau bekerja pada sisi bidang ekspor gitu, ataupun sisi sistem produksi sehingga dapat meningkat untuk dijual ke luar negeri. Selanjutnya kita masuk kepada faktor penentu impor. Faktor penentu impor itu ada 4: permintaan akan barang, mutu kualitas dari suatu bahan, dan juga barang spesial dan juga teknologi. Kita masuk permintaan akan barang. Permintaan akan barang sendiri itu sangat berpengaruh. Permintaan seperti kita kurangan bawang putih, garam, dan juga yang lainnya. Yang kedua, mutu kualitas dari suatu bahan. Nah, apabila kualitasnya bagus, otomatis juga dilirik dari negara lain dong. Jadi mutu itu sangat berpengaruh, pada mutu dan juga kualitas itu sangat berpengaruh. Dan juga barang spesial dan juga teknologi. Selanjutnya, faktor penentu impor itu sama dengan faktor penentu ekspor. Kita masuk pada keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka itu ada syaratnya. Yang pertama itu syarat keseimbangan perekonomian terbuka itu meliputi penawaran dan pengeluaran agregat perekonomian. Nah, dapat dirumuskan bahwa permintaan agregat itu sama dengan yang diproduksi ditambah dengan kita melakukan impor. Begitu. Jadi penawaran pengeluaran agregat dalam perekonomian itu sangat berpengaruh kepada sistem yang diproduksi atau ditambah dengan impor yang dilakukan dari luar negeri itu untuk mendapatkan permintaan agregat. Dan selanjutnya itu suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam keadaan suntikan bocoran keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan apabila dalam keadaan itu tercapai suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka, seperti investasi ditambah government atau pengeluaran pemerintah ditambah impor sama dengan saving ditambah pajak dan juga ekspor. Itu untuk suntikan dan bocoran dari perekonomian terbuka. Perekonomian selanjutnya kita masuk pada perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam itu sudah dilakukan Rasulullah sebelumnya, sebelum jauh negara-negara lain melakukan ekspor dan juga impor. Seperti seperti Rasulullah itu berjualan di Persia dan juga lainnya dengan sifat kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Selanjutnya kita masuk ke mungkin hanya itu dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.